Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1631. Segera, mata sekelompok master keluarga Pan semua beralih ke Daniel, dan pemimpin master tingkat ketiga dari alam berongga memandang Daniel dengan tatapan takjub di matanya. Itu kamu. Daniel melihat ke pihak lain, dan langsung mengenalinya, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Nak, kami sangat beruntung menemukanmu. Aku tidak menyangka akan begitu mudah ditemukan dimanapun. Kamu benar-benar dengan patuh mengirimkannya ke pintumu. Tuan keluarga Pan dengan kekuatan 3 kali lipat di alam berongga ini memandang Daniel dan meludahkannya dengan dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Apakah ada yang bisa kamu lakukan denganku? Daniel tersenyum ringan. Nak, serahkan spirit nurturing flower. Tuan dari keluarga Pan memandang Daniel dan berteriak langsung. Apakah menurutmu sesuatu seperti Yuling Hua, jika aku mendapatkannya, akankah aku menyimpannya sampai sekarang? Tentu saja, aku sudah lama mengambilnya. Apakah kamu bodoh? Daniel menatap pria ini dengan mata idiot. Kamu benar-benar pantas mati. Wajah tuan dari keluarga Pan ini menjadi gelap, matanya bersinar karena amarah yang dalam, dan dengan lambaian tangannya, kedua tuan dari alam void di sampingnya bergegas menuju Daniel. Kalian belum selesai, apakah kalian mengganggu makan Nona Ben? Jadi Nona Ben marah, dan konsekuensinya sangat serius. Li Zitong berkata dengan tatapan centil dan marah, melihat dua master dari tingkat pertama Hollow Realm yang bergegas mendekat, nyala api yang kuat meledak. Memegang cambuk panjang ini, dia dengan kejam menyapu ke arah dua penguasa alam void ini, kekuatan spiritual nyala api yang menakutkan dan menghanguskan meletus dari cambuk itu, dan sebuah tanda ditarik keluar dari kehampaan, dan aliran udara langsung diserap. Tiup itu. Melihat energi yang terkandung dalam cambuk panjang, kedua penguasa alam void mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua mencoba melawan, tetapi kekuatan mereka jauh dari Li Zitong, dan cambuk panjang lawan di tangannya masih menjadi senjata raja, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Ledakan! Ledakan! Dua suara tumpul terdengar, dan dua master dari level pertama dari Whole Void Realm terhempas oleh cambuk, dan tubuh mereka jatuh ke tanah, menghancurkan tanah yang terbuat dari bahan khusus berkeping-keping. Rentan! Li Zitong mengatupkan bibirnya dan bersenandung dengan jijik. Kekuatan alam kosong. Melihat serangan Li Zitong, tuan dari keluarga Pan dengan kekuatan 3 kali lipat di alam hollow menatap Li Zitong dengan tatapan kaget, bahkan Pan Long dan Wang Ding terkejut. Meskipun pada awalnya mereka tahu bahwa gadis kecil ini tidak lemah, mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan pihak lain telah mencapai alam lubang void. Gadis kecil ini terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun, tetapi dia memiliki kekuatan alam lubang void. Bakat ini terlalu menakutkan, bakat semacam ini langka di seluruh hutan belantara selatan. Apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Cepatlah jika kamu ingin bertarung. Li Zitong mendengus genit saat dia melihat master di tingkat ketiga dari Hollow Realm. Berikan padaku, singkirkan wanita ini dan anak itu, atau aku akan membuat keluarga Panmu terlihat baik. Wang Ding berteriak dengan dingin pada tuan dari keluarga Pan. Segera, tuan dari keluarga Pan juga bergegas keluar. Kebetulan Nona Ben sudah kenyang, jadi saya akan menggunakan Anda untuk berolahraga dan mencerna. Seperti yang dikatakan Li Zitong, dia mengayunkan cambuknya dan menyerang lawan. Untuk beberapa saat, keduanya bertarung sengit di restoran ini, dan akibatnya kekuatan spiritual yang kuat menyapu ke segala arah. Energi menakutkan menghancurkan semua meja dan kursi di restoran, dan semua tamu di sekitarnya bersembunyi.
Yun Tianxiao, yang berdiri di samping Daniel, menatap Li Zitong dan Pan Jiagao itu. Pertarungan antara tangan, mata terus berkedip, dan tinju terkepal erat. Aku merasa sangat lemah sehingga aku tidak bisa bertarung seperti Zitong, bukan? Daniel melirik Yun Tianxiao, dan berkata dengan tenang. Ya, Tuan, kupikir aku sudah sangat kuat ketika mencapai kondisi alkimia, tapi sekarang sepertinya aku masih sangat lemah, dan aku bahkan masih belum memiliki kemampuan untuk bergerak melawan seorang tuan. Yun Tianxiao menghela nafas, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kamu sekuat orang biasa sekarang, tetapi yang akan kamu hadapi di masa depan bukanlah orang biasa, tetapi seorang master seni bela diri yang benar-benar kuat. Kekuatanmu benar-benar tidak ada apa-apanya. Belum lagi musuh yang membunuh ayahmu, bahkan jika kamu jauh dari Zitong, kamu memiliki celah yang besar, jadi kamu harus terus bekerja keras. Selama kamu bekerja keras, orang-orang ini akan diinjak-injak di bawah kakimu. Masa depan, dan bahkan seluruh dunia kuno akan diinjak-injak di bawah kakimu dan menjadi kekalahanmu. Daniel berkata dengan nyaring. Tuan, saya mengerti. Yun Tianxiao mengangguk, dengan tatapan tegas di matanya. Boom! Saat ini, raungan terdengar, dan setelah serangkaian pertempuran sengit, Tuan dari keluarga Pan dengan kekuatan 3 kali lipat di alam hampa langsung disingkirkan oleh Li Zitong, dan akhirnya kalah dari Li Zitong. Memiliki keberadaan tubuh roh api dan memegang senjata raja yang kuat, meskipun Li Zitong baru berusia 16 tahun, efektivitas tempurnya berada di luar jangkauan orang lain. Oke, Zitong, ayo pergi. Daniel berbicara saat ini. Li Zitong mencabut cambuk panjangnya dan mengangguk, diikuti oleh Daniel dan Yun Tianxiao dan pergi dari sini. Dan semua orang di restoran menunjukkan tatapan tumpul dan heran, dan wajah Pan Long dan Wang Ding sama-sama terkejut dan jelek. Hari ini, kedua tuan muda dari keluarga aristokrat itu benar-benar dipukuli wajahnya. Meninggalkan restoran, Daniel menemukan lokasi keluarga Mu setelah dengan santai menanyakannya, dan membawa Yun Tianxiao dan Li Zitong ke keluarga Mu, bersiap untuk bertemu Yetizian. Segera Daniel melihat sebuah rumah keluarga yang sangat mewah muncul di depannya, yang 1 atau 2 kali lebih besar dari keluarga Yeti, dan itu terlihat sangat megah, dan persis di mana keluarga Mu tinggal. Di gerbang rumah Mu, masih ada 2 penjaga di tingkat pertama negara alkimia, mengawasi Daniel dan yang lainnya datang dan langsung menghentikannya. Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke rumah Mu? Kata penjaga itu. Aku di sini untuk menemukan Xian. Kata Daniel. Kamu datang untuk menemui Nona Ye? Penjaga itu memandang Daniel dengan ekspresi terkejut di matanya. Itu benar. Daniel mengangguk. Nak, apakah kamu bertemu Nona Xian begitu kamu bertemu? Segera pergi. Kata penjaga itu langsung. Kalian berdua benar-benar memandang rendah orang, cepat menyingkir, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pada saat ini, Li Zitong berkacak pinggang dan menatap keduanya dengan wajah memesona. Gadis kecil yang datang ke sini, cepatlah, atau jangan salahkan kami karena melakukannya. Penjaga lain berteriak. Segera, Li Zitong siap bergerak, tetapi sosok Mu Ziki muncul di sini. Kenapa kamu di sini? Mu Ziki menatap Daniel dengan tatapan heran di matanya. Nona. Kedua penjaga memandang Mu Ziki dan membungkuk. Bab 1632. Aku datang untuk mencari Xian, tapi dihentikan oleh pengawalmu. Daniel berkata dengan ringan. Segera, wajah kedua penjaga itu berubah, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Masuk.
Ziki berbicara, lalu ketiga Daniel masuk. Tahukah kamu bahwa kamu membunuh pemilik kota Xisiang, dan orang-orang di atas sedang menyelidikimu? Jika kamu ketahuan, kamu hanya akan mati. Ziki memandang Daniel dan berbicara. Kamu belum menemukan ini, apa yang kamu takutkan? Daniel tersenyum ringan. Ya, itu hanya penguasa kota kecil. Jika kamu membunuhnya, bunuhlah. Li Zitong berkata dengan tidak setuju. Siapa mereka berdua? Ziki memandang Li Zitong dan Yun Tianxiao. Ini muridku, namanya Yun Tianxiao, dan ini temanku, namanya Li Zitong. Kata Daniel. Kamu anak memiliki nada yang besar. Ziki melirik Li Zitong dengan santai. Apa artinya berbicara dengan keras? Itu hanya seorang penguasa kota kecil. Apa masalahnya jika kakak laki-laki itu membunuhnya? Li Zitong berkata dengan tidak setuju. Oke, berhenti berdebat. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, Li Zitong tutup mulut. Di mana Zian? Aku mendengar dari Paman Yeti bahwa dia datang ke sini bersamamu. Daniel menatap Ziki. Zian sedang berlatih karena dia akan berpartisipasi dalam pemilihan Akademi Feng Yun. Biarkan aku membawamu ke sana. Saat Ziki berbicara, dia memimpin Daniel dan yang lainnya ke halaman kecil keluarga Mu. Segera setelah tiba di halaman kecil ini, Ziki berseru, Zian, seseorang datang menemuimu. Kakak Ziki, siapa itu? Suara Yeti Zian datang dari gubuk di halaman, pintu rumah dibuka, dan Yeti Zian keluar. Kakak Bastian. Ketika Yeti Zian melihat Daniel, sorot kegembiraan melintas di matanya, dia bergegas mendekat dan berdiri di depan Daniel. Kakak Bastian, kamu di sini, kupikir aku tidak akan melihatmu untuk waktu yang lama. Yeti Zian menatap Daniel dengan senyum tebal di wajahnya dan berkata, gadis ini berencana menunggumu kembali ke keluarga Yeti sebelum datang ke sini, tapi dia selalu peduli padamu. Kata Ziki. Kakak Ziki, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah cantik Yeti Zian memerah, ekspresinya sedikit malu. Zian, kamu telah menerobos. Daniel berkata, kekuatan Yeti Zian kini telah menembus ke tingkat pertama alam alkimia pengumpulan. Ya, ketika aku datang ke rumah Mu, saudari Ziki secara khusus menemukan ramuan kelas 3 untukku. Aku membuat terobosan karena ini, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa lulus seleksi Akademi Feng Yun. Kata Yeti Zian tanpa sadar. Seharusnya tidak ada masalah dengan pemilihan utama di kota Feng Yun. Adapun pemilihan terakhir Akademi Feng Yun, aku khawatir Zian sedikit berbahaya dengan kekuatanmu saat ini, tapi itu semua tergantung pada kehendak Tuhan. Kata Ziki. Zian, ambil 2 strain elisir kelas 4 ini untuk disempurnakan dan diserap, yang seharusnya memungkinkanmu untuk meningkatkan kekuatanmu lagi sebelum memasuki Akademi Feng Yun. Daniel menatap Yeti Zian dan berkata, lalu mengeluarkan 2 tanaman obat mujarab kelas 4. Ramuan kelas 4. Melihat ramuan kelas 4 memancarkan energi yang kuat di tangan Daniel, mata Yeti Zian dan Ziki berkilat kaget, adapun ekspresi Yun Tianxiao dan Li Zitong sepertinya sangat tenang. Kakak Bastian, kamu. Yeti Zian memandang Daniel dan tidak tahu harus berkata apa. Ramuan kelas 3 ini sangat langka baginya, dan bahkan Ziki menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Dan ramuan kelas 4 ini lebih berharga dan langka daripada ramuan kelas 3, dan nilainya luar biasa, tetapi Daniel mengeluarkan 2 ramuan kelas 4 sekaligus, yang tentu saja mengejutkan kedua wanita itu, dan mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kakak Bastian, ini terlalu mahal, aku tidak tahan.
Yetizian dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu sopan, aku masih memiliki obat mujarab ini, dan kamu telah banyak membantuku. Gunakan obat mujarab ini untuk berlatih dan memperbaiki, jika tidak kamu tidak akan bisa bergabung dengan Akademi Feng Yun," kata Daniel sambil tersenyum. Zian menerimanya. Mu Ziki menatap Yetizian dan berkata tanpa sadar. Pada akhirnya, Yetizian hanya bisa menerima 2 tanaman ramuan kelas 4 ini, dan Li Zitong mau tidak mau berkata, "Kakak, apakah saudari ini menyukaimu?" Kata-kata ini langsung membekukan udara, baik Daniel dan Yetizian merasa malu, mereka tidak tahu harus berkata apa. "Apa yang salah? Apakah aku salah?" Li Zitong mengedipkan matanya dan terlihat manis. "Kamu gadis kecil, jangan bicara omong kosong, apakah kamu tahu apa itu suka?" Daniel menatap Li Zitong dengan marah. "Tentu saja aku tahu," kata Li Zitong tidak yakin, tepat ketika dia akan terus berbicara, Daniel balas menatapnya. "Kakak Bastian, siapa ini?" Yetizian menatap Li Zitong dengan tatapan bingung di matanya. "Ini adalah gadis kecil yang kuselamatkan di jalan di Fengcheng. Dia lari dari rumah dan memohon agar tidak mengikutiku. Aku tidak punya pilihan selain membawanya bersamaku," kata Daniel tanpa sadar. Gadis kecil itu sepertinya baru berusia 15 atau 16 tahun. Terlalu tidak aman untuk tinggal di luar sendirian. "Kamu harus pulang secepat mungkin," kata Mu Ziki. "Tidak, aku tidak ingin pulang. Aku harus menikah dengan seseorang yang tidak aku suka ketika aku pulang. Aku tidak ingin kembali. Di luar masih menyenangkan. Aku ingin tinggal bersama keluarga besarku, kakak. Pokoknya, kakak melindungi saya. Aku aman," kata Li Zitong langsung, menggelengkan kepalanya berulang kali, mengungkapkan penolakannya untuk pulang. Daniel sedikit tersenyum, dengan kekuatan gadis kecil ini, kecuali dia benar-benar master, dia tidak akan dirugikan. "Zian." Pada saat ini, panggilan ramah terdengar, dan seorang pria muda berusia 20-an, mengenakan pakaian cantik, masuk dengan cepat, dengan ekspresi gembira di wajahnya. "Kakak kedua, kenapa kamu di sini?" Mu Ziki memandang pemuda itu dan berbicara, tetapi pihak lain adalah Mu Zifeng, tuan muda dari keluarga Mu, dan adik laki-laki Mu Ziki. "Kakak, kamu juga di sini?" Mu Zifeng menatap saudara perempuannya dan mengatakan sesuatu, lalu menatap langsung ke Yetizian, mengeluarkan seuntai liontin sebening kristal, menatap Yetizian dan berkata, "Zian, aku membeli liontin ini khusus untukmu. Apakah kamu menyukainya? Mari aku memakainya untukmu." "Tidak perlu, Tuan Muda Mu, barang ini terlalu mahal, aku tidak bisa mengambilnya, ambil kembali." Yetizian menatap Mu Zifeng dan berkata, "Zian, aku menyiapkan ini khusus untukmu. Bagaimana mungkin kamu tidak menerimanya? Bukankah ini tamparan di wajah, dan kamu dan adikmu sangat akrab, kamu bisa memanggilku Zifeng, tidak perlu apa namanya muda Tuan Mu, sepertinya kita terlalu asing." Mu Zifeng menatap Yetizian dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara, dengan senyum di wajahnya. Bab 1633 ditembak untuk guru. "Terima kasih, Tuan Muda Mu, tapi aku tidak bisa menerima benda ini." Yetizian masih menolak. "Menyerah saja, kakak Yeti ini suka kakak, dia hanya menerima barang dari kakak." Pada saat ini, Li Zitong berkata bahwa menurutnya menonton kegembiraan bukanlah masalah besar. "Kamu gadis kecil berbicara omong kosong lagi." Daniel menatap Li Zitong dengan tajam, dan Li Zitong menjulurkan lidahnya dengan nakal, dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Kakak? Mungkinkah kamu?"
Ekspresi Mu Zifeng menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Li Zitong, dan matanya tiba-tiba beralih ke Daniel, dengan cahaya dingin berkilat di matanya. Zifeng, jangan membuat masalah, aku tahu kamu menyukai Zian, tapi Zian tidak menyukaimu, kembalilah. Mu Ziki menatap Mu Zifeng dan berkata dengan cepat. Zian, kamu tidak menyukaiku, apakah itu karena dia? Mu Ziki menunjuk Daniel dan berkata pada Yeti Zian. Tuan Mu, tidak masalah tentang saudara Bastian, berhentilah membuat masalah tanpa alasan, ayo pergi. Yeti Zian sedikit mengernyit, dan berkata dengan tidak senang. Nak, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Zian? Mu Zifeng menatap lekat-lekat pada Daniel. Zifeng, kembali. Mu Ziki berbicara lagi. Kakak, tinggalkan aku sendiri, aku harus mencari tahu tentang masalah ini hari ini, wanita yang kucintai tidak akan pernah membiarkan orang lain terlibat. Mu Zifeng berkata dengan dominan. Kamu berbicara dengan dominan, tapi sayang sekali Zian sama sekali tidak menyukaimu. Daniel menatap Mu Zifeng dan tersenyum ringan. Bukan giliranmu untuk ikut campur, nak. Jika kamu berani berpikir tentang wanita yang aku suka, aku akan membuatmu mati jelek. Mu Zifeng menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Kekuatan tingkat ketiga dari keadaan alkimia langsung meledak, dan niat membunuh yang kuat menyelimuti Daniel. Jangan kasar pada tuanku. Yun Tianxiao tiba-tiba berdiri di depan Mu Zifeng dan berkata dengan suara yang dalam. Dari mana asalmu? Keluar dari sini. Mu Zifeng memandang Yun Tianxiao, yang terlihat sangat tidak dewasa, dan berkata dengan jijik, dia menamparnya. Zifeng. Begitu wajah Mu Ziki berubah, dia akan menghentikannya, tetapi Yun Tianxiao tidak duduk diam, dan meninju Mu Zifeng dengan keras, semua kekuatan seni bela dirinya dibangkitkan olehnya. Ledakan. Suara gemuruh yang tumpul terdengar, pukulan Yun Tianxiao dan telapak tangan Mu Zifeng dibombardir bersama, kekuatan mengerikan meletus, meskipun Mu Zifeng berada di dunia yang sama dengan Yun Tianxiao. Namun, seluruh tubuhnya langsung diledakkan dan menabrak pohon besar di halaman. Pohon besar itu bergetar hebat, lalu dia setengah berlutut di tanah, dengan tetesan darah menetes dari sudut mulutnya, darah. Bagaimana kabarmu, Zifeng? Mu Ziki menatap Mu Zifeng, ekspresinya berubah tanpa sadar, dan dia bergegas. Kerja bagus, pria sombong ini harus belajar. Berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh kakak laki-laki. Li Zitong bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, dan memberi Yun Tianxiao pujian besar, yang terakhir terlihat sedikit pemalu dan pemalu. Kamu gadis masih mengatakan bahwa itu bukan salahmu. Daniel memberi Li Zitong tatapan marah, lalu melirik Mu Zifeng, dan berjalan mendekat. Anak laki-laki, kamu. Mu Zifeng menatap Daniel dengan dingin, matanya dipenuhi amarah yang mendalam. Demi adikmu, aku tidak peduli tentang masalah ini denganmu, tapi sebaiknya kamu lebih bijaksana, meski kali ini aku tidak setuju denganmu. Anda peduli, tetapi jika ada waktu berikutnya, bukan murid saya yang akan menyerang Anda, tetapi saya, dan Anda tidak hanya akan menumpahkan sedikit darah. Daniel menatap Mu Zifeng dan berkata dengan acuh tak acuh. Segera Mu Zifeng hendak menyerang lagi dengan marah, tetapi ditahan oleh Mu Ziki. Zifeng, biarkan aku pergi. Mu Ziki menarik Mu Zifeng keluar dari halaman kecil, dan yang terakhir menatap Daniel dengan tegas. Kakak Bastian, maafkan aku, hal semacam ini terjadi padamu begitu aku memintamu untuk datang. Aku akan menjelaskannya kepada Mu Zifeng, dan aku tidak akan melibatkanmu. Yeti Zian menatap Daniel dan berkata dengan rasa bersalah. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu,
Kamu tidak perlu minta maaf. Daniel sedikit tersenyum, tanpa amarah. Pada saat yang sama, di keluarga Pan, keluarga terbesar kedua di Feng Cheng, di sebuah ruangan yang penuh dengan wangian obat, sosok Luo tua berdiri di sini dengan ekspresi marah dan dingin, berdiri di depannya. Keluarga Pan yang terluka oleh Li Zitong di tingkat ketiga dari kondisi lubang. Apakah kamu yakin itu dia? Luo tua meludah dengan dingin. Benar, itu dia, tapi sayang Yuling Hua diambil olehnya. Tuan dari keluarga Pan berkata dengan wajah menyesal. Bunga Yuling hilang, maka gunakan nyawanya untuk membayarnya. Luo Lao, alkemis tingkat keempat, meludahkan dengan cahaya dingin di matanya, dan niat membunuh yang mengerikan merasuki tubuhnya. Luo tua, anak ini sekarang ada di keluarga MU. Aku khawatir dia memiliki hubungan yang sulit dengan keluarga MU. Jika kita ingin menyerangnya, kita perlu merencanakannya dengan hati-hati. Tuan dari keluarga Pan hanya bisa berkata. Apa rencananya? Tidak perlu merencanakan, langsung saja ke keluarga MU. Orang yang diinginkan Luo, saya ingin melihat apakah keluarga MU akan memberikannya kepada saya. Jika tidak, saya punya cara untuk memberitahu keluarga MU tentang saya. Hebat, dengan identitas dan kemampuan saya, tidak terlalu sulit untuk menghancurkan keluarga MU. Luo tua ini mendengus dingin, cahaya dingin di matanya terciprat kemana-mana. Bagus. Tuan dari keluarga Pan memiliki sinar di matanya dan mengangguk. Di sebuah ruangan di keluarga MU Zifeng sedang duduk di sini, dan di sampingnya ada pasangan paruh baya, yang merupakan kepala keluarga MU dan istrinya. Berani menyakiti anakku, aku harus membiarkan anak sialan ini tahu betapa kuatnya aku. Nyonya MU ini menatap putranya MU Zifeng dan berkata dengan ekspresi tertekan, matanya penuh amarah. Bibi Fang, Zifeng yang bergerak lebih dulu, itu sebabnya magang pihak lain akan melakukannya, dan jika pihak lain benar-benar melakukannya, Zifeng pasti sudah lama meninggal. MU Ziki berbicara, dan Nyonya MU adalah ibu tirinya, jadi dia memanggil bibinya. Ziki, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu memutar siku keluar? Kakakmu terluka, dan kamu masih berbicara untuk orang lain. Kamu bukan dari keluarga MU lagi. Nyonya MU ini menatap MU Ziki dan berkata dengan marah. Ibu, anak itu ada di rumah MU sekarang. Aku ingin dia mati. Kamu harus segera mengirim seseorang untuk menangkapnya. MU Zifeng berkata dengan cepat, matanya dipenuhi amarah dan kedinginan. Sanggung, kenapa kamu belum melakukannya? Ini anakmu yang dipukuli. Nyonya MU memandang MU Fangtian, patriark keluarga MU. Ayah, identitas orang itu tidak sederhana, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Yeti. Dia menyelamatkan nyawa Bibi Yeti dan Zian. Meskipun muridnya melukai Zifeng, bagaimanapun juga, Zifeng bersalah terlebih dahulu, untuk paman demi kamu, mari kita lupakan saja. MU Ziki dengan cepat menatap ayahnya dan berkata. Bab 1634 HMPH, Ziki, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Yeti sudah hancur. Apakah kamu masih perlu peduli dengan wajah Yeti Shengking? Zifeng adalah tuan muda dari keluarga MU kita. Sekarang dia dipukuli oleh seseorang di keluarga MU kita, sulit untuk melupakannya. Bahkan jika seseorang dari keluarga Yeti mengalahkan Zifeng, itu tidak akan terjadi. Terlebih lagi, dia bukan dari keluarga Yeti. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Nyonya MU berkata dengan dingin. Tuan, ini tidak baik. Saat ini, seorang anggota keluarga MU dengan cepat muncul di sini, menatap MU Fangtian dan berkata. Apa yang terjadi? MU Fangtian melihat ke pihak lain dan berkata.
Luo Tua, yang mengabadikan alkemis keluarga Pan, membawa sekelompok tuan dari keluarga Pan ke rumah MU kami. Sepertinya para pengunjung tidak ramah, kata bawahan. Alkemis tingkat 4 itu, Tuan Luo. Mata MU Fang Tian menyipit, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Itu benar, itu dia. Bawahan itu mengangguk. Nyonya jaga baik-baik Zifeng, kita akan membicarakan masalah ini nanti. MU Fang Tian berjalan keluar setelah mengucapkan sepatah kata pun, dan datang ke aula keluarga MU. Saat ini, Luo Lao sedang duduk di sini, dan ada beberapa penguasa Void Realm di sampingnya, semuanya adalah anggota keluarga Pan. Luo Tua, mengapa kamu bebas datang ke rumah MU hari ini? MU Fang Tian masuk dan melihat Luo Tua ini berbicara. Aku di sini sendirian. Luo Lao berkata dengan suara yang dalam, dengan kilatan dingin di matanya. Ingin seseorang? Siapa? MU Fang Tian terkejut. Itu adalah anak laki-laki berusia 20-an di antara dua pria dan satu wanita yang datang ke rumah MU hari ini. Tuan dari keluarga Pan yang terluka oleh Daniel memandang MU Fang Tian dan berkata langsung. Mungkinkah itu dia? Mendengar kata-kata orang ini, mata MU Fang Tian menyipit, dan tatapan aneh muncul di matanya. Hari ini, hanya Daniel dan yang lainnya yang datang ke rumah MU. Jelas, pihak lain kemungkinan besar adalah Daniel dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan ada hubungannya dengan Luo Tua ini. Beberapa anak muda memang datang ke keluarga MU saya hari ini. Saya tidak tahu mengapa Tuan Luo mencari mereka. MU Fang Tian menatap Luo Tua ini dan berkata, aku ingin anak itu mati, dan tidak akan ada mayat. Siapapun yang menghalangiku akan menjadi musuhku, Luo. Luo Tua ini berteriak dengan nada dingin, dengan tatapan menakutkan di matanya. Di halaman kecil tempat tinggal Yetizian, MU Ziki datang ke sini. Kakak Ziki. Yetizian menatap MU Ziki dan berteriak. Kalian tinggalkan keluarga MU dulu. Ayahku sangat marah karena Zifeng dipukuli. Aku khawatir itu akan buruk untukmu. Dia telah pergi menemui keluarga Pan sekarang. Kamu mengambil kesempatan ini untuk pergi dari sini. MU Ziki memandang Daniel dan mereka bertiga dan berkata. Keluarga Pan. Warna aneh melintas di mata Daniel, dan dengan sapuan matanya yang tembus pandang, dia melihat situasi di aula utama keluarga MU dalam sekejap, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Sepertinya aku tidak bisa pergi sekarang. Jika aku pergi, keluarga MU akan mendapat masalah. Daniel berkata dengan ringan. Hah? MU Ziki tidak mengerti, tapi Daniel langsung keluar. Yun Tian Xiao dan Li Zitong buru-buru mengikuti di belakang, Yetizian dan MU Ziki juga mengikuti, ingin tahu apa yang dilakukan Daniel, apa yang dilakukan angin. Di aula utama keluarga MU, sosok Daniel muncul di sini. Menyusul kemunculan Daniel, cahaya dingin langsung keluar dari mata Tua Luo, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, mengunci Daniel. Nak, aku tidak berharap kamu muncul sendiri. Sepertinya kamu benar-benar ingin mengadili kematian. Luo Lao menatap Daniel dengan nada dingin dan berkata. Mengapa kamu mencariku? Kamu menginginkan bunga roh? Maaf, itu tidak ada lagi. Daniel menatap Luo Tua ini dan berkata, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Kamu tidak perlu ada jika Yulinghua hilang. Melihat Daniel, Luo Tua ini mendengus dingin, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dengan satu tangan membentuk cakar, dia langsung mencengkeram Daniel dengan keras. Meledak. 8 Desolation Divine Fist. Pukulan kedua. Daniel langsung mengaktifkan Bahuang Shenkuan, dan pil roh di tubuhnya meledak dengan energi yang menakutkan.
Sekarang alam Daniel telah dinaikkan ke tingkat kelima alam pil pengumpulan. Seperti promosi alam kondensasi sebelumnya, 5 pil roh telah dipadatkan di tubuhnya, dan kelima pil roh ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan bintang-bintang dari 5 obat mujarab semuanya meledak, bersama dengan kekuatan dari 7 titik akupuntur dan alam spiritual tingkat kelima dari tubuh fisik. Di bawah superimposisi berbagai kekuatan, itu langsung mencapai pukulan kuat dari alam hampa. Boom! Pukulan mengerikan itu bertabrakan dengan cakar Tua Luo, seperti percikan api yang bertabrakan dengan bumi, riak energi yang menakutkan menyapu ke segala arah. Mu Fangtian, Yun Tianxiao dan yang lainnya di belakang semuanya terkejut berulang kali, dan meja serta kursi di samping mereka langsung hancur. Jempol! Di bawah satu pukulan, Daniel dan Luo Tua itu terus mundur. Nak, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat. Old Luo menatap Daniel dengan sinar dingin di matanya, memancarkan kemarahan yang kuat dan niat membunuh. Bunga pemelihara roh ini adalah hal utama bagi Luo Lao untuk meningkatkan kekuatannya dan menerobos alkemis tingkat 5. Sekarang Daniel telah memakannya, Luo Lao ini tidak sabar untuk mencabik-cabik Daniel. Boom! Segera, Luo Tua ini melambaikan tangannya, dan api pil yang mengerikan meledak, membakar aliran udara. Nak, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan api yang membakar. Melihat Daniel, Luo Lao mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan Dan Huo yang menakutkan berubah menjadi naga panjang dan menyapu ke arah Daniel, berniat untuk melahapnya sepenuhnya. Api merah tua! Daniel berteriak dingin, melambaikan tangannya, dan api merah keluar dari tubuhnya, dan langsung melonjak seperti banjir yang menghancurkan ban. Pil Fire Luo Tua ini menghadapi Qian Ground Fire Daniel, seperti danau yang bertemu air laut, itu benar-benar musnah dalam sekejap mata, tanpa perlawanan sama sekali. Ini hanyalah api alkimia dari alkemis tingkat keempat, dan tentu saja dia tidak memiliki ketahanan terhadap api dari tingkat api tanah. Kamu benar-benar memiliki api bumi. Melihat betapa kuatnya api merah yang dilepaskan oleh Daniel, Luo Tua ini langsung menebak bahwa Daniel telah mengendalikan api tanah, dan ekspresinya menjadi sangat jelek untuk sesaat. Segel Kowon! Hancurkan! Segera, Daniel mengaktifkan segel 9 naga, dan semua kekuatan dengan panik dituangkan ke dalam segel 9 naga, dan segel 9 naga segera meledak menjadi cahaya keemasan, seolah-olah matahari telah terbit ke langit, dan cahayanya sangat menyilaukan. Mengaum! 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 Setelah itu, 3 nyanyian naga yang sangat keras terdengar tiba-tiba, bergema di telinga semua anggota keluarga Mu. Kemunculan nyanyian naga yang tiba-tiba membuat semua orang terkejut, dan tidak ada reaksi sama sekali, harus datang. Segera setelah itu, segel 9 naga berubah menjadi 3 bayangan naga emas yang sangat tebal, sepanjang 70 atau 80 kaki, menyerbu ke arah Luo Tua ini. Pukulan ini menghabiskan seluruh kekuatan Daniel, wajahnya menjadi pucat, dan napasnya menjadi agak tidak teratur. Bab 1635 Asosiasi Alkemis. Boom! Menghadapi dampak dari 3 bayangan naga emas, Luo Tua ini juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Pada saat terakhir, dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, dan pada saat yang sama memanggil Kuali Raja untuk melawan, segera raungan terdengar. PFFT. Luo Tua ini memuntahkan seteguk darah, dan kuali tungku pemurnian di tangannya meledak, dan seluruh tubuhnya tertiup ke belakang lagi dan lagi, wajahnya pucat. Jika dia tidak menggunakan tungku untuk memblokirnya tepat waktu, dia mungkin akan terluka parah atau terbunuh. Vitalitasnya cukup ulet. Daniel memandang Luo Tua dengan mencibir,
lalu meludah, tapi kamu masih akan mati. Pembunuh jiwa 3 gaya. Guncangkan jiwa, hancurkan. Daniel secara langsung menampilkan keterampilan jiwanya. Kekuatan jiwa yang kuat meletus dari jiwa bintang 5, berubah menjadi semburan yang menakutkan dan menyerang Luo Tua itu. Serangan jiwa. Luo Tua ini mendeteksi kekuatan jiwa Daniel dalam sekejap, dan sekilas mengenali bahwa ini adalah serangan jiwa, bukan serangan kekuatan spiritual biasa. Serangan spiritual hanyalah serangan menggunakan pengetahuan spiritual yang lahir dari jiwa. Sedangkan serangan jiwa adalah serangan paling murni yang menggunakan kekuatan jiwa secara langsung, yang lebih kuat dari serangan spiritual besar. Hanya saja jika ingin menggunakan soul attack, harus menguasai skill dan soul skill mengolah jiwa. Jika tidak, orang biasa tidak akan bisa menggunakan soul attack sama sekali. Boom! Tepat saat Luo Lao membuka mulutnya karena terkejut, kekuatan jiwa yang menakutkan ini mengalir ke otaknya. Kekuatan jiwa Daniel yang kuat berubah menjadi palu godam dan menyerang jiwa Luo Lao. Dan ledakan itu adalah kekuatan yang mengerikan. Poh! Di tempat, Old Luo menyemburkan seteguk darah. Wajahnya langsung pucat. Dia kehilangan napas, jiwa di otaknya benar-benar musnah. Dan dia tidak bisa menahan serangan jiwa Daniel sama sekali. Mata seluruh orang itu terbuka lebar, dan dia jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak percaya, dan langsung mati. Melihat kematian Luo Lao, MU Kun dan Master tingkat ketiga dari alam void dari keluarga Pan tiba-tiba terlihat sangat jelek, dan mata mereka penuh keterkejutan. Oke, kamu bisa membawa tubuhnya dan pergi. Daniel melirik tuan dari keluarga Pan, dan ketika yang terakhir bertemu dengan tatapan Daniel, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Kamu benar-benar membunuh Luo Lao? Tuan dari keluarga Pan ini sedikit sulit dipercaya saat ini. Apakah kamu buta? Daniel cemberut. Apakah kamu tahu identitas Tuan Luo? Dia adalah alkemis tingkat 4 dan tetua dari cabang negara Fengyun dari Asosiasi Alkimia. Jika kamu berani membunuhnya, Asosiasi Alkimia tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan dari keluarga Pan memandang Bastian Yi dan berkata dengan tegas. Sepertinya kamu juga ingin mati. Daniel memandang pihak lain dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli dengan identitas Luo Tua ini. Menurut slip giok yang ditinggalkan oleh tuannya untuk memperkenalkan kekuatan di dunia kuno, Daniel secara alami tahu tentang asosiasi alkimia. Ada 3 asosiasi besar di dunia kuno, yaitu Asosiasi Master Alkimia, Asosiasi Pemurni Artefak, dan Asosiasi Master Array diciptakan oleh para penyihir sendiri. Itu sudah ada tidak lama sejak dunia kuno lahir, dan telah diwariskan hingga saat ini, dan telah menjadi 3 kekuatan yang sangat besar di dunia kuno. Ketiga asosiasi besar ini berbeda dari keluarga dan sekte, tetapi didedikasikan untuk merekrut alkemis, penyuling senjata. Dan master formasi ada, dan mereka dilatih dan dikelola pada saat yang bersamaan. Sebagian besar prajurit di dunia kuno yang memahami ketiga kemampuan tambahan ini telah bergabung dengan ketiga asosiasi ini, sehingga mereka dapat menikmati banyak sumber daya dan mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Dan asosiasi alkemis ini adalah keberadaan terbesar di antara 3 asosiasi besar, dan semuanya adalah alkemis atau bibit yang berpotensi menjadi alkemis. Asosiasi alkemis ini juga merupakan tempat yang memiliki alkemis terbanyak selain Danzong, dan asosiasi alkemis ini berbeda dengan Danzong. Alkemis Danzong hanya melayani Danzong dan hanya setia kepada Danzong. Para alkemis dari asosiasi alkimia dapat menjadi pemuja atau penatua dari keluarga sekte lain, yang relatif bebas, dan seringkali ada persaingan di antara keduanya. Selain itu,
Asosiasi alkemis bahkan lebih besar dari Danzong, ada banyak cabang di Dongzhou, Nanhuang, wilayah barat, Beihai, dan tempat lain di dunia kuno, dan mereka bertanggung jawab merekrut alkemis lokal untuk manajemen dan pelatihan. Pada saat yang sama, pilih bibit dengan bakat alkimia dan kirim ke markas asosiasi alkimia di Dongzhou untuk pelatihan intensif, dan ada juga asosiasi alkimia di kota Fengyun di bab kerajaan Fengyun. Luo tua ini adalah salah satunya. Bahkan keluarga kerajaan Fengyun tidak akan berani menyinggung cabang ini. Lagi pula, ada asosiasi alkimia besar yang berdiri di belakangnya. Negara ini cukup untuk dihancurkan dalam sekejap. Di dunia kuno, karena alkemis dapat memurnikan sejumlah besar pil yang dapat meningkatkan kekuatan prajurit, status mereka sangat tinggi di dunia kuno. Seorang alkemis 5 tingkat sudah cukup bagi sekelompok jiwa yang kuat untuk melayaninya. Belum lagi master alkimia tingkat ke-6, ke-7, dan bahkan ke-8, begitu mereka mengeluarkan perintah, itu cukup untuk menarik sekelompok besar ahli seni bela diri untuk bekerja untuk mereka, dan tidak ada artinya menghancurkan kerajaan. Tapi ini tidak berguna bagi Daniel, dia tidak akan berhati lembut hanya karena dia takut pada suatu kekuatan. Sebelum dia datang ke dunia kuno, dia telah menyinggung kuil Kunlun, kekuatan yang sangat besar seperti klan malaikat dan klan dewa Di. Jadi tentu saja dia tidak akan peduli menyinggung asosiasi alkemis sekarang. Saat ini, tuan dari keluarga Pan tidak berani berbicara lagi, tetapi segera pergi dari sini dengan tubuh Luo Lao. Kamu. Pada saat ini, Mu Fangtian memandang Daniel, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu kuat, dan bahkan lebih berani. Berani membunuh. Putramu terluka oleh muridku, tapi itu salahnya sendiri. Aku akan menghukum keluarga Mu. Daniel menatap Mu Fangtian dan berkata langsung. Tidak, semua ini salah anak, dan tidak ada hubungannya dengan suami. Karena kamu adalah teman Zian dan Ziki, maka teruslah tinggal di rumah Mu. Tapi Mu Fangtian berbicara tiba-tiba, menyebabkan ekspresi terkejut muncul di mata Mu Ziki. Daniel juga memandang Mu Fangtian dengan tatapan aneh di matanya, tetapi karena pihak lain memintanya untuk tinggal, dia tidak banyak bicara, dan berjalan keluar bersama Yun Tian Xiao dan Li Sitong. Ayah, kenapa kamu tiba-tiba ingin memeliharanya? Apakah kamu tidak takut bibimu akan marah? Mu Ziki menatap Mu Fangtian dan berkata, dia membunuh Luo Lao, dan orang-orang dari asosiasi alkemis cabang negara Fengyun pasti tidak akan melepaskannya. Mereka pasti akan datang ke keluarga Mu untuk meminta seseorang. Jika dia pergi. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari cabang alkemis tidak dapat menemukannya, dan menyebarkan kemarahan mereka pada keluarga Mu kita. Bukankah keluarga Mu kita akan hancur? Kalau begitu, lebih baik tinggalkan dia di keluarga Mu dan serahkan kepada para alkemis. Orang-orang dari asosiasi akan menanganinya.